Bapak Ibu yang terkasih. Mana suaranya? Shalom Bapak Ibu. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau menyiapkan hati kita saat ini. Kita mau menundukkan hati kita. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau kemarin aku kuat karena Tuhan mengasihiku. Kalau hari ini aku masih kuat karena Tuhan tidak meninggalkan. Kalau besok pun aku tetap kuat karena Tuhan selalu besertaku. Amin Bapak Ibu.
ada dalam hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berseru kepada-Mu. Katakan, kalau aku ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik. Katakan terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saat ini kita mau bersuka cita karena Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sebelumnya, kenapa sih hari ini kita pakai baju merah-merah gitu ya? Coklat gitu ya. Tetapi saya yakin ya, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin. Ada hiasan-hiasan gitu ya. Ya. Sebelumnya kita akan memberikan salam satu dengan yang lain, tetapi beda fungsi fajar gitu ya, sama teman-teman kita yang ada di samping kiri, kanan, belakang, depan gitu ya, bisa ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Kongsi fajar. Kongsi fajar gitu ya. Kongsi fajar. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita hidup. Tuhan memberikan nyanyian baru dalammu. Tuhan memberikan
yang mengerti kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang mengerti setiap isi hati. Engkau mengerti setiap cerita hidup, Tuhan. Yang pedulikan bagaimana
jiwa kami sudah mendapatkan keselamatan yang kekal dan abadi. Itu sebabnya Tuhan, saat kami masih hidup di dunia ini, ajar kami untuk tetap setia sampai akhir. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, tetapi kami mau tetap memegang janji-janji-Mu, dan kami mau tetap memegang perintah-perintah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu, supaya kami boleh dituntun pada jalan yang benar, dan kami boleh mendapatkan berkat-berkat secara rohani. Kami tahu Tuhan, hidup kami terpelihara di dalam tangan Tuhan, asal kami mau terus melekat kepada-Mu. Terimalah segala persembahan kami, pujian kami, biarlah itu berkenan di hadapan Bapa di surga. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Anak-anak sekolah minggu juga akan belajar mengenal Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong berikan kepada mereka hati yang tenang, supaya mereka boleh mengerti, mereka boleh belajar, dididik untuk pada jalan-jalan Tuhan. Demikian juga dengan kami semua yang akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh taat pada perintah-perintah-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan bertugas menyampaikan firman Tuhan. Urapi lidah mulutnya, supaya benar-benar firman yang disampaikan berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Dan juga bagi kita sekalian, puji nama Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Yohanes. Shalom. Oh, suaranya kok tidak terdengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sangat bersuka cita, seperti hari-hari yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Dan tahukah saudara bahwa setiap hari adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Nah saudara, kalau begitu pertanyaannya, apa bedanya hari ini dengan kemarin? Sama. Apa bedanya hari ini dengan besok? Sama lagi. Kalau begitu, apa makna perubahan waktu dalam kehidupan kita? Hari ini untuk saudara-saudara kita yang berasal dari etnis Tionghoa merayakan sebuah hari yang disebut sebagai tahun baru. Apa sebetulnya makna daripada tahun baru? Memang di sana, di negara asalnya, saat ini adalah saat dimulainya musim semi. Dan panenan-panenan mulai banyak bisa dinikmati. Itu sebabnya orang sangat bergembira, orang sangat bersuka cita menyambut hari ini. Nah, dalam perhitungan memang ada beberapa versi, ada dua versi. Yang satunya mengikuti adat seperti ini, yang lainnya mengikuti adat yang lain. Tapi sebetulnya bagi kita saat ini adalah apa makna pergantian setiap waktu yang selalu kita peringati dan selalu terjadi. Sadar tidak sadar setiap kali muncul. Ya, biasanya kalau tahun baru 1 Januari yang lampau, biasanya saya selalu bertugas keliling kota bersama dengan teman-teman dari Pemkot, dari jajaran
ABRI dan sebagainya. Kali ini saya tidak. Apa yang terasa? Perbedaan apa yang terasa? Sama saja kan? Saya ikut, saya tidak ikut, waktu akan berjalan begitu saja. Kalau begitu, pertanyaan yang perlu kita renungkan dan perlu kita hayati saat ini adalah apa sebenarnya makna daripada perubahan waktu yang ada dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang keempat. Ya, kalau saudara sudah melihatnya, di sana ada tayangannya. Mari kita baca bersama-sama, dan kalau sudah menghayati ini kebenaran firman Tuhan, mari kita sambut amin bersama-sama. Ya, Yohanes 9 ayat yang keempat. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Saudaraku sekalian, peristiwa apa yang sedang terjadi yang ketika sudah membaca ayat ini, tahu-tahu dipotong dengan kalimat kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Siapakah aku? Kalau sudah perhatikan di situ, siapakah aku? Aku itu orang lumpuh, aku itu orang buta, aku itu pengikut-pengikut Tuhan Yesus, atau aku itu Tuhan Yesus sendiri? Nah, coba kalau kita supaya bisa memahaminya, maka kita perlu membaca runtutannya yang disebut dengan konteksnya. Dengan membaca konteksnya kita tahu siapa yang dimaksud. Ya, ayo kita baca bersama mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus ayat yang ketiga. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya, akunya siapa? Tuhan Yesus. Dia mengatakan kita tuh gimana pengertian kita, saudara? Kita tuh ini, kita? Oh, kita? Di dalam bahasa Indonesia, kita itu berarti baik saya maupun orang yang diajak bicara. Sama-sama, kita harus melakukan pekerjaan Allah yang mengutus Yesus. Kok kita? Loh, yang diutus Yesus, yang disuruh mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus, lah kok kita harus mengerjakan pekerjaan Dia? Timbul satu pertanyaan, bukan saudara? Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mencoba merenungkan dengan dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa kita dilibatkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan yang Bapa di surga berikan kepada Tuhan Yesus untuk dilakukan? Mengapa kita? Satu. Yang kedua, bahkan apa yang harus kita kerjakan, sekali lagi, apa yang harus kita kerjakan itu
itu ada batasan waktunya. Apa batasannya? Selama masih siang. Akan datang siang di mana? Di mana? Di mana? Loh, ayo saudara, coba saya ulangi lagi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, Tuhan Yesus, selama masih siang. Karena akan datang siang. Iya. Ada perubahan waktu. Siang, malam. Siang, malam. Dan ternyata ketika siang ada, jangan lupa, itulah saatnya kita harus mengerjakan. Karena ketika malam datang, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Artinya, kalau kita tidak melakukan itu dengan benar dan baik, akan ada saatnya di mana kita sudah tidak akan bisa melakukan lagi. Kesempatan hanya datang sekali. Dan setelah itu, kalau kita lewatkan, maka yang terjadi, kita tidak bisa mengulanginya. Saudara, pertanyaannya sekali lagi, mari kita lihat sebentar sepintas apa yang sedang terjadi. Saat itu ada seorang yang buta, dan dia butanya, bagaimana firman Tuhan mengatakan apa? Butanya kenapa? Halo? Ya, kenapa? Sejak lahir. Kalau ada orang buta, butanya sejak lahir, ada kemungkinan bisa sembuh enggak? Pada zaman itu udah jelas sekali kalau orang buta dan butanya sejak lahir nggak bisa disembuhkan. Dan pada zaman itu banyak orang berpikiran, kalau ada orang celaka, kalau ada orang buta, kalau ada orang sakit, kalau ada orang itu menghadapi musibah, selalu mengatakan, kualat, kena dosanya, kena azabnya. Dia pasti itu karena perbuatan dosanya. Karena pandangan yang seperti itu, makanya ketika lewat Tuhan Yesus sama murid-muridnya lewat begitu, ada orang ada orang buta yang sejak lahir, lalu murid-murid itu nyeletuk tanya, Tuhan, siapa ya yang berbuat dosa? Kenapa kok dia dilahirkan buta? Kasihan sekali, bukan? Siapa sih yang berbuat dosa? Orang tuanya sehingga anaknya buta, atau dianya sendiri? Apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Ayat yang ketiga. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Ngapain kamu ngurusi urusannya orang itu? Apa untungnya kamu mengurusi urusan orang lain? Ingat, yang lebih penting dari semuanya adalah Tuhan itu mengasihi setiap orang, dan Tuhan itu memperhatikan setiap orang, dan semua orang harus merasakan bagaimana ada karya Allah di dalam hidupnya. Amin, saudara. Itu sebabnya seringkali kita terjebak dengan situasi. Kalau ada teman kita sakit, kalau ada teman kita menderita, kalau ada teman kita sedang menghadapi musibah, selalu kita bertanya, siapa ya yang salah ya? Dosamu ngopo to? Apakah salah bertanya seperti itu? Menurut saudara, salah nggak bertanya seperti itu? Hah? Ya. Kadang-kadang orang tuh saking kepinginnya tahu, itu nyelidiki seperti itu, gitu ya. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bukan itu yang lebih penting.
biarlah tiap-tiap orang itu menilai dan menguji dirinya sendiri-sendiri. Tapi kita yang menjadi pihak luar, bukan urusan kita ngurusi orang yang seperti itu. Biarlah tiap-tiap orang tuh menilai dirinya sendiri ketika dia menghadapi berkat Tuhan, ketika dia menghadapi musibah, ketika dia menghadapi musim-musim yang berganti. Biarlah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri-sendiri. Tetapi kita yang sebagai pihak lain tidak perlu ngurusi orang-orang itu. Apa yang harus dikerjakan? Makanya Tuhan memberi contoh. Bukan dia yang salah, bukan juga orang tuanya yang salah, tetapi yang penting yang harus terjadi, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Allah sedang bekerja melalui banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup ini untuk bisa memuliakan Tuhan. Mungkin dia ada salahnya, tetapi bukan itu yang penting. Kesalahan dengan segala itu urusan dia pribadi dengan Tuhan. Dia memperbaiki, dia mau bertobat atau tidak mau bertobat, itu urusan dia. Tetapi yang lebih penting adalah ketika dia betul-betul berhubungan dengan Tuhan, Tuhan akan berkarya melalui hidupnya, dan melalui hidupnya timbul sesuatu yang sangat istimewa. Itu sebabnya, saudara, sekali lagi, dalam bagian ini Tuhan menunjukkan kepada kita, mari, bagian kita adalah ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Tuhan Yesus diutus dari surga turun ke dunia untuk apa, saudara? Untuk melakukan penyelamatan. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia yang berdosa, untuk melepaskan ikatan-ikatan, untuk melepaskan semua beban-beban, semua yang menindas, semua yang tidak mengenakkan, semua itu dilepaskan oleh Tuhan. Itu tugas Tuhan datang ke dalam dunia. Itu sebabnya ini juga yang menjadi tugas kita saat ini. Mengapa Tuhan mengatakan harusnya, kalau mau konsekuen bahwa yang mendapat tugas itu Tuhan dan Dia yang harus melakukan sendiri, harusnya ayat yang ketiga, ayat yang keempat berbunyi seperti apa? Coba ayat yang ketiga, ayat yang ketiga kalau saya perhatikan, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya yang salah, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Itu sebabnya ayat yang keempat mengatakan, aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Betulnya? Harusnya begitu toh. Kalau cuma Tuhan sendiri yang harus melakukan itu, menolong orang yang susah, menolong orang yang sengsara, menolong orang yang sedang tertindas, menolong orang yang sedang dalam kesusahan, harusnya ayat itu mengatakan aku harus mengerjakan. Tetapi mengapa memakai kata kita? Artinya Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan memakai kita semua orang-orang yang percaya akan menjadi alat di dalam tangannya, bekerja bersama untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukannya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, bagian yang pertama, ketika hari seperti ini kita memperingati satu yang sukacita, bahagia karena ada tahun yang baru, musim yang baru, satu kehidupan berkat yang baru. Pertanyaannya, adakah pada saat seperti ini kita hanya ingat kepada diri sendiri, atau kita ingat kepada orang lain? Apakah kita hanya menunjuk dan mencoba mengkoreksi, melihat kesalahan orang, atau justru kita berusaha
memperbaiki diri untuk saya bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, saya bisa menolong, saya bisa melepaskan, dan saya bisa membawa mereka melihat kemuliaan Allah. Justru inilah makna yang Tuhan mau katakan dalam bagian ini. Kenapa? Ingat saudara, karena perubahan waktu itu akan berjalan. Senang tidak senang, dia akan tetap jalan. Ingat, waktu tidak bisa kita beli. Dan juga, waktu juga tidak bisa kita jual. Apa yang bisa kita lakukan dengan waktu? Waktu hanya bisa kita gunakan. Pertanyaannya, selama ini apa yang saudara kerjakan dengan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup? Sudahkah saudara memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab? Ingat, sebab kalau waktu itu tidak digunakan, dia akan lewat, akan hilang. Tidak akan ada hasil apa-apa. Jangan berharap saya tidak kerjakan apa-apa, tiba-tiba dapat hasil. Tidak pernah, saudara. Ya toh? Itu sebabnya gunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena waktu tidak ada waktu yang sama. Kalau tadi ketika kita memulai ibadah jam 8, sekarang jam berapa? Jam 9. Bisa enggak kita kembali kepada waktu yang jam 8 tadi? Bisa enggak? Waktu yang sudah lewat, dia akan lewat begitu saja. Tidak pernah bisa dikembalikan. Itu sebabnya, ingat, melalui waktu yang seperti inilah Tuhan menggunakannya untuk mengukur kehidupan kita. Melalui waktu yang Tuhan berikan, Tuhan gunakan untuk menghitung siapa kita ini. Melalui waktu yang Tuhan berikan itu dipakai untuk merencanakan kehidupan kita. Dan melalui waktu yang Tuhan berikan, Tuhan akan menilai setiap kehidupan kita. Apa yang akan diukur? Apa yang akan dihitung? Apa yang diperhatikan? Apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk kita lakukan? Artinya, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan itu menjadi patokan dalam hidup ini. Sudah lakukan belum? Sudah sekian banyak waktu yang kita jalani. Adakah kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh pada musimnya? Apakah dalam rentang waktu yang Tuhan sudah sediakan, kita sudah melakukannya dengan baik? Adakah, dalam bahasa Inggris mengatakan mission accomplished? Apakah tugas dan tanggung jawab kita sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan baik? Kalau pakai istilah Tuhan Yesus ketika diutus dari surga masuk ke dalam dunia, di sini dia melakukan banyak perbuatan baik. Dia mengajar orang-orang, dia membawa orang untuk menuju kembali kepada Bapa yang ada di surga. Tetapi akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Dan pada saat dia menggenapi semua tugas-tugas Bapa, apa yang dia katakan? Di atas kayu salib dia mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Ingat saudara, setiap kita akan ditanya oleh Tuhan, sudahkah kau laksanakan semua apa yang aku perintahkan kepadamu dengan baik? Sudahkah engkau bisa dan berani mengatakan tetelestai, sudah genap, mission accomplished, everything well done? Adakah
itu yang muncul dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya pagi hari ini ketika kita mengikuti suatu perayaan hari tahun baru seperti ini, sekali lagi pertanyaannya, sudahkah kita lakukan pekerjaan Tuhan pada musimnya? Sekali lagi, pada musimnya. Artinya apa? Melakukan pekerjaan Tuhan pada musimnya. Artinya setiap masa, setiap saat itu ada kondisinya masing-masing. Saudara, saya memberi contoh. Ketika Musa dipanggil oleh Allah, dia dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Firaun. Maka pertanyaannya, ketika Allah mengatakan, Musa sini, hadap kepada Firaun. Musa mengatakan, siap Tuhan, setahun lagi ya. Gitu. Bisa? Kalau setahun lagi Musa baru jalankan, walaupun dia tahu disuruh sama Tuhan, baru setahun lagi dia jalankan, gak laku, gak dipakai. Tuhan bisa pakai yang lain kok. Itu sebabnya sekali lagi mari kita perhatikan, pada musimnya Tuhan utus seseorang, pada musimnya Tuhan atur sesuatu, Tuhan perintahkan sesuatu, jangan pernah menunda. Saat itu juga kerjakan. Sebab kalau sudah lewat, percuma. Saya masih ingat sekali saudara dengan cerita yang ya itu memang cerita, tetapi bagi saya mengingatkan kita semua untuk ingat, harus melakukan tepat pada saatnya. Siapa ceritanya? Ceritanya Petrus. Petrus pada waktu itu setelah kebangkitan Tuhan, diajak sama Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain, ayo naik ke atas bukit. Jangan lupa ya, setiap orang bawa batu, satu batu. Ingat ya, semua orang bawa satu batu, naik ke atas. Wah, Andreas bawa batu yang gede, si Filipus bawa, pokoknya semua bawa batu. Kecuali Petrus, karena dia yang paling tua, dia ngomong, ngapain bawa batu ke atas gunung, repot-repot. Oh, cuma mau dengar paling pada libat duduan, gak peduli lah. Ngapain kalau begitu saya bangkit bawa batu yang kerikil. Nah, masukkan Katolik, naik ke atas. Sampai di atas Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya begini. Selesai itu Tuhan Yesus mengatakan, sekarang keluarkan batunya. Oke? Baik, ayo kita makan bersama-sama. Tiba-tiba batu itu semua jadi roti. Yang puasa makannya enak. Petrus, kerikil. Rotiku kok cilik, kok kecil sekali. Ya makan. Awas ya. Nanti lain kali. Besok paginya Tuhan Yesus ngajak lagi murid-muridnya naik ke atas gunung mau ngajarin. Nah, sekarang, tapi Tuhan Yesus tidak nyuruh apa-apa. Petrus bilang, kamu kok naik gak bawa apa-apa? Oke, kamu gak mau, nanti rasakno. Waktu batu berubah jadi roti kamu gak dapat. Aku bawa batu besar. Petrus naik ke atas. Padahal murid-murid yang lain tidak. Sampai di atas setelah mengajar, Tuhan Yesus merubah batu jadi roti enggak? Enggak. Lalu Petrus bawa batu besar buat apa? Aduh, capek. Tapi tidak berubah. Karena apa? Tuhan gak suruh kok. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Tuhan tidak menyuruh kita, Tuhan tidak berbicara kepada kita, Tuhan tidak mengutus kita. Kita mau memakai kemauan kita, bukan pada musimnya. Nggak jadi. Tapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, persis pada musimnya dan saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka mission accomplished. Saudara akan melihat segala sesuatu dikerjakan dengan baik dan saudara melihat kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Amin saudara. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, setiap musim itu punya cirinya masing-masing dan itu tidak bisa diulang. Seorang penginjil besar Billy Graham pernah berkata, aku kalau tahu, kalau aku bisa, aku mau mengulang waktu yang lampau. Ketika aku berdiri di mimbar, ketika aku memberitakan berita sukacita pada orang lain, aku lebih baik konsentrasi membuat 12 orang murid. Saya latih sungguh-sungguh sehingga sampai saat ini begitu banyak Injil bisa disebarkan. Tapi sudah lewat, nggak bisa. Tiap musim
itu ada ciri khasnya masing-masing. Zaman saya dulu kecil, kalau mau menginjil, cara yang paling efektif pakai apa? Pakai gambar, gambarnya kecil-kecil. Sekarang, gak menarik. Itu gadget jauh lebih menarik, ya kan? Nah, kalau sudah mau menginjili orang dengan traktat, pakai lembaran kertas, bisa? Bukan musiknya, ada caranya, ada cirinya masing-masing. Itu sebabnya ketika saat ini Tuhan utus, Tuhan berikan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan caranya, nggak bisa. Zaman dulu kita bisa menginjil dengan cara mendekati orang dengan berbuat baik, bagi-bagi, gitu ya. Sekarang banyak orang yang curiga, kalau sudah mulai bagi-bagi, udah Pak, mau apa kamu? Kalau bukan itu Tuhan yang utus, bukan Tuhan yang gerakkan, Tuhan punya masa dan caranya masing-masing. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudaraku, pada waktu saudara memuji Tuhan, masanya harus memuji Tuhan. Lakukan dengan gembira, dengan tulus, dengan ikhlas. Pada saat saudara harus menyembah Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Coba saudara nilai sekarang kita masing-masing. Ketika saudara datang beribadah, saudara memuji Tuhan, apa yang muncul dalam hati saudara? Apakah benar ketika saudara mengatakan, aku memuji kebesaran? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa yang ada dalam hati saudara? Saudara cuma keluar kata-katanya, bagus lagunya, atau hati dan pikiran saudara juga ada di dalamnya? Kalau tidak, apa artinya lagu yang bagus? Saudara, di dunia luar begitu banyak lagu-lagu yang diciptakan, dan kalau saya perhatikan seringkali maknanya bagus, tapi seringkali kalau yang menyanyikannya tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan hati, ya cuma sekedar kata-kata. Itu sebabnya saudaraku sekalian, mari lakukan. Ketika saudara mau, ini waktunya untuk memberi persembahan, berikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berikan yang terbaik dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara berdoa, paling tidak, paling mudah, dan saya seringkali memakai ilustrasi ini. Ketika saudara mau makan, doa enggak? Halo? Kalau saudara mau makan, doa enggak? Doa. Apa doanya? Terima kasih. Terima kasihnya gimana kira-kira? Saudara, bandingkan. Waktu saya mau makan, terima kasih sama Tuhan, dengan kalau saya ambilkan angpau ini angpau satu, saya kasih saudara, terima kasihnya besar mana? Iya kan? Apalagi kalau di dalamnya isinya ini 1 juta. Waduh, gimana coba? Betul nggak? Itu aja sudah ada perbedaannya. Ketika saudara berdoa, terima kasih Tuhan untuk makan, benarkah saudara menghayati itu berkat Tuhan bagi saudara? Tuhan berikan itu dengan sungguh, sehingga saudara merasa ada satu ucapan syukur keluar. Kalau tidak, apa arti doa saudara? Mari, saya ingin mengajak seluruh jemaat TK betul-betul menghayati. Kalau saudara mau memuji-mujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Ketika saudara memuliakan Tuhan, lu muliakan Dia. Ketika saudara menyembah Tuhan, sembahlah Dia. Ketika saudara membaca firman Tuhan, bacalah sebagai surat kekasih saudara, dan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan sampaikan apa isi hatimu. Masa ada kekasih menulis surat kepada saudara, lalu isinya cuma, halo, selamat pagi, oke, see you then, gitu. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, ingat, di ayat itu, selama masih siang, karena akan datang malam di mana kau tidak bisa melakukannya lagi.
Ingat yang ketiga, ada masa di mana kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Selama masih kuat, selama Tuhan masih beri, selama Tuhan masih kasih kesempatan, selama masih ada kesempatan, selama masih siang, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ingat, jangan sampai menyesal. Ada saatnya di mana kita kepingin, tapi sudah tidak bisa. Rindu, tapi cuma tinggal kerinduan. Semuanya tidak bisa lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengatakan, Tuhan, jadikan aku mempelaimu, jadikan aku calon mempelaimu. Aku boleh betul-betul siap ketika sewaktu-waktu Tuhan panggil aku pulang. Aku sudah siap. Saya seringkali membaca di dalam sebuah tulisan selamat hari raya, selamat hari tahun baru, selamat Imlek gitu ya. Terus ada kalimat yang menggelitik di bawah. Apa? Semoga kita masih bisa ketemu dengan tahun baru lagi. Semoga kita masih dipertemukan dengan hari raya lagi. Apa artinya? Waktu terbatas. Mari gunakan, kalau Tuhan masih beri kesempatan hari ini, kerjakan. Besok kerjakan terus. Kalau Tuhan masih beri kesempatan, kerjakan. Maka engkau akan melihat ada karya Allah. Seperti orang yang buta sejak lahir, menurut manusia tidak bisa sembuh, tapi ternyata oleh Tuhan, dalam tangan Tuhan, orang buta sejak lahir boleh melompat bersorak-sorai, dia disembuhkan oleh Tuhan. Amin saudara. Ingat, Tuhan menolong setiap kita. Kalau kita mau menjadi penurut, gunakan waktu yang Tuhan berikan, dan kita merasakan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita merenungkan dengan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu kita, selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, memang sungguh jahat. Itu sebabnya jemaatkan Yesus hidup di dalam hidupmu. Yesus hidup, betul-betul hidup sebagai Raja dan sebagai Tuhan. Dan itu akan sangat indah bagi hidup ini. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhan.
menyanyikan kalimat demi kalimat, benarkah ini akan berbicara secara khusus? Benarkah ini merupakan penyerahan kita ke tangan Tuhan selama ini? Tuhan berikan waktu, Tuhan berikan kesempatan, tapi aku tidak menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Aku mau Tuhan, saat ini Engkau betul-betul ada dalam hidupku. Engkau menjadi hidup dalam kehidupanku. Engkau menjadi Raja dan menjadi Tuhan atas hidupku. Itu akan sangat indah dalam hatiku. Nyanyikan ini dengan satu penyerahan saudara, dengan satu hati yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkarya dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Dan katakan, oh Tuhan Yesus, selamatkanlah waktuku, detik-detik di dalam hidupku. Waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jemaatkan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Sekali lagi katakan, selamatkanlah waktu. Sementara saya kemudian saudara sudah bertugas konektan akan tampil di depan. Mari kita wujudkan penyerahan kita kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepadanya. Dan Tuhan, aku mau memberi yang terbaik kepadamu. Termakan Yesus hidup. Para petugas konektan, silakan tampil ke depan. Mari kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku, sungguh-sungguh indah. Termakan Yesus. Detik-detik di dalam hidupku. Waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Termakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan. Setiap detik dalam hidup kami harus kami bertanggungjawabkan, karena ada musim yang selalu berganti, dan setiap musim ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami penuhi. Tolong kami Tuhan, ingatkan ketika kami
tidak taat, ketika kami mengabaikan perintah-perintah Tuhan, ketika kami tidak bertanggung jawab, ingatkan kami. Karena satu kali kami juga akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, tetapi waktu yang ada, yang kami miliki adalah terbatas. Biarlah menolong kami Tuhan, untuk lebih bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu yang ada. Kami mau selamatkan waktu ini, karena kami tidak tahu berapa kesempatan yang masih ada dalam hidup kami. Selama masih kami diberikan nafas hidup, biarlah kami boleh menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami sekali lagi. Berkati hamba-Mu, berikan hikmat-Mu, tambahkan kebijaksanaan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, biarlah kami juga Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kami boleh memahami betapa besarnya rancangan Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur dan memberikan persembahannya untuk pekerjaan Tuhan. Berkati hidup mereka kembali, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan sungguh menguatkan saya. Selama saya masih diberi kesempatan hidup, saya mengajak mari Bapak Ibu, kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak bisa kembali lagi. Apapun yang menjadi masalah kita, pergumulan kita, mari kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan itu setia. Amin. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Saat ini kita mau ada acara khusus Bapak Ibu. Mari Pak Yohanes, saya undang Bapak untuk maju. Sinyen Kwayo. Ya, selamat hari tahun baru gitu ya. Saya dulu waktu masih kecil diajar Sinjun Kyonghi, Tiongkok Tianjin, ya gitu. Dan jangan lupa Angpau Nalai, ya gitu ya. Oke, saudara, apa sih sebetulnya makna daripada pergantian tahun baru dan setiap kali perayaan seperti ini? Memang ada beberapa tradisi-tradisi yang muncul. Apakah kita tidak boleh melaksanakannya? Siapa bilang tidak? Selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tradisi apapun juga itu sesuatu yang baik untuk dilestarikan. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus memilih lebih taat kepada Tuhan. Ya, itu intinya. Nah, pada waktu tahun baru seperti ini biasanya ada beberapa kebiasaan. Yang pertama biasanya ada amplop seperti ini, namanya angpau merah, gitu ya, baju merah. Belum lagi juga kenapa kok merah? Karena menurut tradisi itu untuk menakut-nakuti setan. Setan takut. Nah, lalu kalau kita gimana? Bagi kita setan tidak akan takut dengan apapun, warna apapun, tapi dia akan takut dengan darah Yesus. Amin saudara. Itu supaya darah Yesus harus senantiasa ada dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini merupakan satu ucapan untuk kebahagiaan.
Makanya kalau untuk orang-orang Tionghoa, pada waktu orang tersebut meninggal dunia, maka biasanya tidak atau pantang memakai baju merah. Tapi kalau usianya sudah di atas 80 tahun, maka justru pakai baju merah. Semuanya merah. Biasanya merah. Kenapa? Satu kesukacitaan bahwa Tuhan luar biasa memberi umur panjang, itu menjadi berkat, dan doanya selalu mendatangkan berkat. Makanya nanti setelah ini saudara secara barisan masing-masing akan mengambil angpau, ya toh? Saudara setelah ngambil angpau satu, ya itu ini hanya simbol ya berkat yang saudara akan terima. Setelah itu nanti akan ada petugas yang membagikan. Nah, biasanya ada apa nih? Jeruk. Kenapa kok pakai jeruk? Jeruk Mandarin. Biasanya orang memanggil jeruk Mandarin. Kenapa pakai jeruk? Karena jeruk ini saudara lihat warnanya apa? Kuning. Melambangkan emas. Ini juga kebahagiaan serta sukacita, berkat, keberuntungan dibagikan. Itu sebabnya biasanya ini saling, kalau saya ingat tradisi waktu saya masih di Singapura, waktu itu ini datang bawa jeruk. Nanti waktu pulang disangoni jeruk gitu ya. Nah itu tuh beberapa tradisi. Nah sekarang kalau kita, mari kita saling mendoakan, membagikan berkat satu sama lain dengan cara bagaimana? Maka saudara nanti satu-satu ngambil. Setelah itu nanti lewat sini akan dapat apa? Jeruk. Jeruknya itu kasihkan temannya yang belum di sebelahnya atau di mana saja. Nah nanti berikutnya ngambil lagi, nanti dapat jeruk, kasih lagi sampai semua, jangan sampai ada temannya yang dapat jeruk. Oke? Kita belajar membagi keberuntungan, membagi kebahagiaan kepada satu sama lain. Apalagi kita keluarga Allah, kita harus saling, ya. Yang berikutnya jangan lupa nanti kalau semua sudah, masih ada satu acara terakhir. Apa itu nanti? Jangan sekarang. Kalau sekarang saya bicara nanti enggak ada, ya. Oke, baik. Ya, siapa akan membagikan? Ya, jadi pertama nanti satu-satu dari sini juga. Jadi yang satu ambil dari pohon sini, yang satu ambil dari pohon sini, ada 2 pohon, ya. Baik, mari silakan. Oma bisa nggak Oma dimulai? Tolong, ya. Mau mulai. Oke, terus berikutnya silakan Bu Ina mulai jalan gitu supaya bisa langsung cepat dari ya Pak Tim, mari silakan mulai, dilanjutkan juga dengan Pak Yusra, terus yang sini yang sana ya. Baik. Ya. Ya, oke, sudah dalam satu. Mari Bu Ina silakan pilih yang mana saja, silakan. Mari silakan. Ya.
setelah ini saudara, kami minta saudara tidak pulang karena masih ada satu acara lagi. Masih ada satu acara lagi. Apa acaranya? Biasanya dalam musim perayaan seperti ini pada akhir mungkin supaya fotonya agak bagus, bisa enggak saudara agak menggeser supaya dipenuhi, mau diambil fotonya, ya? Bisa diambil fotonya supaya bisa bagus. Ya, silakan. Ya, silakan ambil posisi. Itu nanti angpaunya sama apa jeruknya dikit-dikit. Ya. Ya, oke. Dari atas, fotonya dari atas saja. Fotonya dari atas sebelah sini mungkin bisa ya. Mari semua masuk ke tengah, duduk aja dapat, duduk aja. Mari silakan. Sudah? Enggak, dari situ aja bisa. Ya, oke. Di bawah balkon bisa menggeser ke sini ya, yang di bawah balkon menggeser ke sebelah sini. Baik, musik bisa sebentar, bisa bergeser ke sini musik ya. Oh, saya belum jeruknya. Oke, ayo musik sini, ayo mari. Ayo musik. Aduh, Oke, siap. Di sini semua di bawah. Ya, sini. Ayo di sini di belakang sini masih bisa. Ya, sip. Iya. Baik, terima kasih. Baik, sekarang ada satu lagi acara berikutnya. Pada akhir perayaan masa musim semi seperti ini, biasanya ditutup dengan sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Apa ucapan syukurnya? Betul-betul berdoa sepanjang-panjangnya, berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu diwujudkan dalam lontong. Kenapa lontong kok panjang? Ya, kalau di sini lontong kan bentuknya seperti kupat gitu ya, dibentuk itu. Kalau dia kan lontongnya panjang. Kenapa kok panjang? Itu melambangkan satu doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, luar biasa. Selain lontong ada apa? Telur. Nah, telur itu biasanya Cap Gome pasti ada telurnya. Apa telur itu? Merupakan satu berkat kebahagiaan, kesukacitaan. Termasuk, perhatikan, kenapa? Saya mau tanya, siapa yang tahu kuahnya Cap Gome itu dari apa? Nggak bisa. Terus apa lagi? Santan. Terus apa lagi? Ada satu bumbu yang sangat penting, nggak bisa tidak. Dan kalau itu tidak ada, tidak jadi Cap Gome. Moyang, oke, tapi masih ada lagi yang lain. Ada satu bumbu yang sangat penting, kalau tidak ada itu nggak jadi Cap Gomean. Santannya betul, santannya iya. Rebung iya betul. Ayamnya apa? Kunir. Sebab kalau tidak dikasih kunir
kuning itu melambangkan emas, artinya kebahagiaan dan kesukacitaan. Itu menurut filsafatnya. Mari kita nikmati bersama-sama, kita majukan ke samping, kita makan lontong cap kuning bersama-sama ya. Mari Tuhan memberkati kita. Selamat hari raya Imlek. Tuhan memberikan sukacita untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita doa makan ya. Kita doa makan dulu. Doa berkat juga belum. Doa makan, Doa juga makan. belum. Iya. Oke, doa makan. Ya, baik. Ayo. Oh iya. Ada satu lagi sebelum saya nutup dalam doa. Saya diberi informasi setelah ini nanti aku jalan ke sana. Ada yang utuh, ungkul, tapi itu melekah. Apa ya? Ungkul, kenyal, tapi melekah. Kue mangkok. Nah, itu juga merupakan sukacita. Nanti pada waktu kesana akan kita bersama-sama ya. Mari kita selalu menikmati berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Engkau begitu baik. Engkau menyertai kami untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bila anugerah dan berkat Tuhan senantiasa limpah dalam kehidupan kami. Ketika kami memperingati dan kami merasakan penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Bila kami terus-menerus bersukacita, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu batangnya dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melangkah. Dan kami percaya hari-hari kami disertai oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat Tuhan. Dan Tuhan mengutus kami untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan lindungi sertai, jadikan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setelah itu ketika kami pulang, Tuhan menyertai, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Mari saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan